beberapa yang kurang pas jawabnya. Nah, itu bisa sampean lihat lagi nanti. Baik. Bisa Bu mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, sebelum mulai, tolong senyumnya mana semuanya. Silakan ditunjukkan kamera dong. Senyum dong. Senyum. Duh, lek Rafano gak iso senyum tambah. Duh, ngantuk Rafano. Ayo no, sing kena no. Sing niat ngono tadi arek kelas papat. Tangannya itu ditaruh yang bagus. Sok Google Meet songkoang sing metingkrang sembarang. Ayo no. Oke, sing genang. Sip. Oke, sudah pinter semua, banyak yang bisa hadir, sudah pakai seragam, dan sudah kolomnya sudah banyak yang merah. Sip, itu baru kelas 4A. Sip, pinter kabeh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kalian ilmunya bisa manfaat, dan bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa bisa dimulai. Selesai. Untuk yang berikutnya, meskipun ada di rumah, tetap harus pakai hazmat ya. Yang lainnya juga, kalau misalnya itu namanya, meskipun di rumah, kalau misalnya waktunya Google Meet pakai seragam, seragamnya pakai dasi, ya harus pakai dasi. Oke, kalau sudah siap, kita akan menuju ke pembelajarannya langsung. Kita sudah sampai di pembelajaran 5. Lalu berapa ya kira-kira pembelajaran 5? Pembelajaran 5, tema 1, subtema 3. Halaman berapa itu? 164. 164. Oke. Sudah ketemu ya? Baik, kalau sudah ketemu, kita akan langsung ke pembelajarannya. Oke. Nah, di sini anak-anak kita sudah sampai di pembelajaran 5. Kemarin di pembelajaran 3 dan 4. Masih ingat nggak materinya apa? Materinya apa kemarin? Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Yang Bu Aziza pakai PowerPoint. Kenapa? Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi. Tentang apa itu? Gaung dan Gema. Ya. Terus tentang apa lagi tuh kemarin? Itu yang IPA-nya. Terus apa lagi kemarin? Meringkas dari apa? Dari teks. Lisan. Dari teks lisan. Ya, berarti kalau dari teks lisan itu berarti teksnya itu diapakan ya? Dibacakan. Dibacakan. Nah, kemarin anak-anak kalian itu sebetulnya sudah belajar tentang itu. Nah, evaluasinya kemarin kalian waktu ulangan, nah seingat nggak ulangannya? Kan ada soal tentang meringkas itu ya, dari paragraf. Nah, itu kekurangannya kalian itu ternyata kalian rata-rata kalau meringkas itu seperti menulis ulang. Ya, kalau meringkas itu sebetulnya dari teks yang panjang menjadi yang kayak gimana sih? Panjang menjadi pendek. Nah, kalian kok
pas sebetulnya kalian tahu kalau meringkas itu dari teks panjang menjadi teks pendek. Ya, inti-intinya saja, tapi bukan gagasan pokok itu ya. Jadi semua, tetapi itu harus lebih pendek. Lah sampean enggak. Kemarin waktu ulangan, silakan tuliskan ringkasan dari teks di atas. Nah, itu kok sampean tulis ulang semuanya, berarti itu menulis ulang apa meringkas itu? Berarti namanya apa itu? Kalau ditulis ulang persis koyo isi ini paragraf itu mang, namanya apa itu? Menulis ulang apa meringkas itu? Menulis ulang. Nah, menulis ulang. Kira-kira kalau kalau ujian kayak gitu betul apa salah itu ya? Salah. Ya, kurang betul itu ya. Jadi kalau apa itu namanya yang namanya meringkas itu ya diringkas ya opo sekiranya semua yang ada di situ, yang ada di teks itu bisa tersampaikan dari kalian ya. Tetapi itu tidak mengurangi isinya. Oh, isinya itu betul-betul sudah ada di ringkasan itu tadi ya. Jadi gitu, kalian harus belajar lagi. Terus kemarin gagasan pokok dan gagasan pendukung ono sing kuwalik-walik ya. Terus mari ngono ono sing ringkasannya itu ada yang apa itu namanya? Ada yang gagasan pokoknya terus ditulis nah kayak gitu. Nah, itu kan kurang betul. Jadi nanti kalian harus belajar lagi gimana caranya. Ya Razan? Ya, Bu. Ah, wis. Lapo ae Razan itu. Zan, sini Zan, bacakan Zan. Dibacakan tolong si cewek ini ngomong apa dia sama kita. Yuk, dibacakan. Kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari bukong jeumpa dari Aceh. Sekarang kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Ya. Bugong jeumpa atau bungong jempa, Zan? Bungkong, Bu. Bungong jempa. Ya, Zan? Iya, Oke, Bu. Zan? Ya. Oke, terima kasih Razan sudah dibacakan. Nah, jadi anak-anak katanya si Razan, si cewek ini namanya siapa anak-anak? Dayu. Siapa? Dayu. Katanya si Dayu yang tadi sudah dibacakan Razan, itu kita sudah berlatih melakukan tari bungong jempa. Masih ingat nggak yang kemarin kalian praktek? Masih. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi sekarang kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Sebetulnya kalau kalian ada di kelas. Tapi karena ini ada di rumah, kan nggak mungkin kalian berkelompok ya. Ya sudah. Terus kita juga lagi musim pandemi ya, nggak mungkin tak suruh kelompokan terus kayak video ya. Nggak apa-apa wes. Nah, sebelum kalau ini kita harus tetap pelajari meskipun kita tidak mempraktekannya, sampean nggak kerja kelompok, tapi ini harus tetap kalian pelajari. Sebelum kamu melakukan penampilan tari bungong jempa, diskusikan secara berkelompok keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. Nah, jadi kira-kira kalau sebelum menari itu harus ngapain aja? Nah, nanti itu seharusnya kalian tulis di sini. Tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Oke. Nah, kalau kalian yang namanya menarikan secara kelompok terus ditampilkan di depan kelas, nah, sampean bisa bayangkan kan ada teman-temannya itu yang bagus, ada yang kurang bagus, terus ada yang kompak, ada yang nggak kompak, ada yang gerakannya sesuai, ada yang gerakannya nggak sesuai. Ya, nah itu bisa kita komentari. Nah, selanjutnya kita juga harus mengapresiasi penampilan teman kalian itu tadi. Ya. Nah, di sini misalnya hal yang sudah dilakukan dengan baik apa, terus yang perlu ditingkatkan itu apa. Gitu. Jadi bisa dibacakan di sini, bisa dilihat halaman 165 yang bawah. Tolong yang pakai akun namanya Desi Windayu. Oke. Akan dibacakan, Le. Mic-nya dinyalakan dulu.
Ya, ayo. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari Loh, daerah mana? yang Yang mana? Halaman 165. Dilihat itu layarnya. 165 yang bawah. Itu di layar sudah ada. oh, yang Nah, ayo ketmang nang diae sampean. Ayo, dan cepetan. yang ini enggak, Bu? Oh, Halaman 165. ya, Bu. Ayo. Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni mulai dari mengenali, menilai, dan Ya. menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Baik, terima kasih. Namanya siapa, Le? Hamdan. Oh, Hamdan. Ya, Hamdan. Terima kasih sudah dibacakan, Hamdan. Ajak gawe hai. Ya, suruh buka halaman 165. Buka apa, Hamdan? Oke, yang lainnya juga jangan sampai seperti itu ya. Baik, tadi katanya Mas Hamdan, apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam seni tersebut. Jadi kalau kalian disuruh atau ada pertanyaan tentang apresiasi, apresiasi itu ngapain? Apresiasi itu apa? Nah, apresiasi itu artinya penilaian terhadap sesuatu. Nah, karena ini apresiasi seni, otomatis itu penilaian terhadap suatu karya seni. Nah, dijawab sampai situ saja sudah cukup. Nah, yang dinilai itu apa, Bu? Nah, ini mengenali, menilai, menghargai makna atau nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, jadi anak-anak kalau kalian disuruh mengapresiasi, itu berarti sampean harus mengomentari tarian yang ditampilkan itu tadi bagus enggak. Kalau misalnya bagus, berarti sampean harus memuji di situ. Oh, tariannya sudah bagus. Kemudian ini, hal yang perlu ditingkatkan apa? Ya, kemudian misalnya hal yang perlu ditingkatkan itu misalnya harus kelompok tersebut harus meningkatkan kekompakan atau bisa menggunakan kostum yang sesuai ya, kemudian dan lain sebagainya masih banyak. Dan ini ada sarannya silakan menggunakan topi atau penutup kepala yang sesuai dengan kostum bunga jempa misalnya seperti itu, atau harus berlatih lagi kekompakannya seperti itu kalau saran ya. Kalau hal yang sudah dilakukan dengan baik tadi, yang baik itu apa maksudnya, dia itu bagusnya di mana ya, ini di halaman 165 ini ya, yang di tabel apresiasi. Ketemu enggak? Ketemu, Oke. Cok ketemu tok tapi bukunya nggak dibuka. Loh, hai, boleh. Oke. Nah, itu tadi ya hal yang sudah dilakukan dengan baik itu tadi apa? Terus yang perlu ditingkatkan apa dan sarannya yang bagaimana? Itu namanya apresiasi. Ya. Jadi kalau misalnya Bu Aziza tanya di soal ulangan, apresiasi seni itu apa? Ayo dijawab semuanya. Apresiasi seni itu apa? Suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Sampai situ ya, sampai terhadap suatu karya seni situ tok cukup. Kemudian misalnya kalian tulis sampai sini juga boleh. Ya. Penilaian terhadap suatu karya seni seperti itu. Jadi intinya memang mengomentari anak-anak, tetapi gak komen tok koyo di Instagram, koyo di
kayak di komen status ngono enggak. Nah, komentarnya itu yang seperti apa? Hal yang sudah dilakukan dengan baik itu apa? Oh, arek iku mang kelebihannya dek ini. Nah, itu ditulis apresiasi. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan apa? Ya. Kemudian sampean bisa menyarankan apa? Oh, iki lek iso arek iki kudu ngene. Nah, sampaikan dengan bahasanya sampean sendiri, bahasanya diatur yang baik. Nah, itu namanya apresiasi seni. Nah, jadi sampean misalnya suruh apresiasi yo harus dengan bahasa kalian sendiri ya. Sudah baik belum itu tadi ya, yang perlu ditingkatkan apa dan sarannya apa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, Jadi intinya sampean mengomentari tapi sing api ya. Sisi positifnya apa, yang perlu ditingkatkan apa, sarannya apa. Jadi kalau sudah di sini karena kalian nggak praktek bisa kita skip aja. Lanjut. Nah, di ayo menulis sini anak-anak halaman 167 ketemu? 167. Ayo menulis. Nah, silakan dibuka buku temanya sambil diperhatikan yang ada di sini. Kamu telah mengenal keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Nah, jadi kemarin kalian sudah nulis beberapa keragaman yang sudah kalian tuliskan itu ya, ada tari-tarian, ada terus rumah adat, terus habis itu apalagi kemarin anak-anak? Rumah adat sudah, terus apalagi kemarin? Yang bikin lapar kemarin itu apa ya? makanan. Oke, pinter lek kongkon ngomong makanan rek ya. Terus pagi-pagi Bu, belum sarapan. Oke. Jadi ada makanan khas tradisional suatu daerah. Nah, itu. Nah, sekarang anak-anak sampean silakan nanti ya tuliskan informasi tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Berarti provinsi mana? Jawa Timur. Nah, oke. Baik, berarti nanti silakan kalian tuliskan keragaman sosial dan budayanya. Oke. Nah, lanjut kita ini karena matematika sudah kita skip saja. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak sosial budaya Jawa Timur? Bisa ya? Keragaman sosial dan budaya Jawa Timur. Bisa ya? Nanti nyarinya. Bisa. Nah, banyak sebetulnya, tinggal nulis toh. Baik, kalau sudah selesai anak-anak nggak ada yang ditanyakan? Enggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke PB 6 ya, terakhir ya. Di sini yang di PB 6 ini kalian membahas tentang sebetulnya ini permainan tradisional engklek. Ada yang pernah main engklek? Siapa? Yang pernah main engklek? Engklek. Oke, sip. Nah, itu seneng apa enggak kalau main engklek itu anak-anak? Senang. Kalian mainnya sama siapa? Sama Sama teman. Oke. Di sekolah dulu waktu masih masuk sekolah kalian pernah nggak main engklek sama teman-temannya? Sekolah. Pernah. Oke. Kelas berapa? Kelas 1 apa kelas 2? Kelas 2. Kelas 2, Bu. Kelas 1, kelas 2. Oke. Senang ya main engklek ya. Ya. Kira-kira ada yang jatuh nggak pas waktu main engklek itu anak-anak? Temennya sampean? Apa sampean dewe sing jatuh? Enggak, Bu. Bu. Oke. Ngeleng-ngeleng ngono gak ono? Nggak ada. Nah, ini sekilas aja ya. Saya bacakan dulu. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gajuk. Gajuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada bola sesuai aturan bermain. Ya, ono gacune ya ora? Nah, sapa biasanya sing menangan nek mainan engklek? Oso.
Wih, Ya, Bu. wis, oke. Sip, berarti kalian punya ketangkasan di situ. Nah, di sini ada polanya. Nah, siapa yang pakai pola pesawat dulu? Yang paling sering ini ya, pola pesawat itu ya. Iya, Bu. Terus ada yang pakai pola gunung, ada yang bisa? 9. Ada 9. Kalau di sini pola balik. Saya pola gunung. Pola gunung bisa? Bisa, Bu. Gunung, Ya Bu. wis. Ben kapan-kapan lek masuk main bareng ya, Mbak Bu Aziza diajari ya. Ah, Oh, awas goro ya. Tapi lek sampean masuk wis sik kelas 4 sian. Lek kelas 5 ya ojo. Oke. Nah, jadi itu anak-anak main engklek. Mudah-mudahan kita cepet masuk ya biar bisa main-main nanti praktek-praktek apa yang belum kemarin ya. Kayak tari bunga juta berkelompok. Terus ini bisa juga kita main engklek anak-anak nanti. Kalau masuk misalnya corona wis hilang, wis minggat ya. Mudah-mudahan kalian harus berdoa terus supaya ndang hilang itu corona ya. Oke, kalau kalian sudah lihat tadi tentang bermain engklek, sekarang kita lanjut ke sikap membantu bersama ini di pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak nanti dibacakan dulu di sini yang pakai akun siapa ya? Arya Satria, yo. Yo. Loh, dinyalakan dulu mic-nya. Nah, sip. Ayo. Yang ini. iya, Bu. Tentunya kamu masih ingat cerita Bawahnya. Sekarang itu loh, sekarang. Sekarang dengarkan gurumu membacakan kembali cerita tersebut. Buatlah ringkasan dari teks lisan tentang wedang jahe tersebut pada bagian berikut dengan Bagian berikut. terlebih dahulu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, terima kasih Satria ya. Iya. Oke, terima kasih Satria sudah dibacakan. Nah, anak-anak kemarin yang di pembelajaran 3 dan 4, sampean sudah mempelajari meringkas berdasarkan dari teks lisan. Berarti itu kan siapa no berarti teksnya? Siapa kan? Dibacakan ya. Dibacakan. Kalau teks lisan itu berarti dibacakan. Teksnya itu dilisankan. Ya. Nah, kemudian anak-anak kalau yang namanya teksnya itu teks lisan dibacakan, berarti sampean tidak perlu tahu teksnya. Bu, ini teksnya yang mana? Teksnya yang mana, Bu? Tidak, tetapi kalau teks lisan itu memang betul-betul dibacakan. Setelah itu baru sampean tulis gagasan pokoknya apa, kemudian ringkasannya bagaimana. Ya, jadi nanti tugasnya Nana, nanti Bu Aziza kirimkan voice note tentang wedang jahe buatan Ibu, sampean tuliskan ringkasannya. Awas ya, jangan sampai ada yang tanya, Bu, teksnya yang mana? Karena itu teksnya adalah teks lisan, berarti dibacakan. Ya, jangan sampai cari, Bu, teksnya yang mana? Awas ayo. Nah, gitu. Jadi nanti Bu Aziza kirimkan voice note-nya di grup, sampean tulis ringkasannya apa, langsung di buku. Formatnya seperti biasanya kalian, ya. Nanti bisa Bu Aziza tuliskan formatnya seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Nggak ada. Oke, berarti nanti ini tugasnya sampean meringkas dari yang di voice note Bu Aziza ya nanti ya. Oh, nanti ada ulangan, Bu. Ulangan, ya mesti ta. Dan habis nanti subtema 3-nya selesai, berarti kita sudah selesai tema 1. Minggu depan baru kita mungkin nanti akan
mendalami matematika sama masuk ke tema 2. Ya. LKS-nya jangan lupa dikerjakan ya, terutama yang di bagian penilaian subtema 1, penilaian subtema 2, penilaian subtema 3. Nah, nanti kalau sudah selesai ulangan ini, kan kalian udah masuk tema 2. Berarti nanti siap-siap LKS-nya dikumpulkan, tak koreksi. Nah, makanya sampean cicil-cicil aja, silakan dikerjakan. Gampang-gampang kok soalnya. Kalau nggak ada di buku tema, ya di LKS itu. Ya. Oh, penilaian subtema 2, berarti ada di depannya situ ada materinya. Misalnya di buku tema nggak ada, berarti di LKS itu, di materinya kan ada itu. Setiap pembelajaran ada materi-materinya sedikit. Ya, baik. Kalau sudah, Nana, nanti sampean juga silakan menuliskan, ini mudah sekali ya, cara bersyukur atas keberagaman yang ada. Nah, kalian bisa kan bersyukur, gimana caranya bersyukur atas keberagaman yang ada, nah sampean tuliskan nanti di bukunya, formatnya sudah Bu Aziza siapkan seperti biasa ya. Kemudian anak-anak yang tadi apresiasi, itu sampean juga akan Bu Aziza beri link video, terus nanti sampean apresiasi di situ, sampean komentari yang baik apa, kemudian yang perlu diperbaiki apa, dan sarannya apa. Ya. Sudah anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tentang yang lain? Tentang yang lain mungkin ketemu. Nanti LKS-nya Pak ada itu. Kenapa? LKS-nya dikumpulkan kapan? LKS-nya masih minggu depan. Nggak tahu nanti hari apa. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang jelas, LKS-nya nggak dikumpulkan hari Senin ya. Paling sampean belum selesai Senin. Karena kalian nanti mengerjakan ulangan, terus Seninnya dikumpulkan yang ulangannya saja. Saya LKS-nya sudah selesai, Bu. Oh iya, sip, pinter rek, dewa rek, sip. Gak apa-apa kalau mau dikumpulkan juga sekalian hari Senin, boleh. Penilaian Utama semua. oh iya, sip. Yang Bu Aziza koreksi itu penilaian subtema 1, penilaian subtema 2, dan penilaian subtema 3. Ya. Jadi nanti sampean kumpulkan aja kalau memang sudah selesai. Yang belum silakan dikerjakan dulu. Kemarin tugasnya Bu Susi ngerjakan Al-Falah ya, LKS ya. Ya. Ya, Nah, kalau Bu Susi sudah ngasih tugas ngerjakan LKS, berarti hari Senin juga harus dikerjakan ya. Berarti Senin ngumpulkan LKS Al-Falah sama ngumpulkan buku ulangan. Bahasa Inggris? Hari Senin itu tanggal berapa ya? Hari Senin itu tanggal 9. Oh ya, sih masuk berarti. Oke. Hari Senin yang dikumpulkan apa saja? LKS-nya LKS apa? Al-Falah. Satu. Sama nulis. Nah, anak-anak yang perlu kalian ingat, yang dikumpulkan wajib itu yang LKS PAI. Ya, kalau kalian sudah selesai penilaian subtema 1, penilaian subtema 2, penilaian subtema 3, LKS tema 1, kalau sudah selesai baru dikumpulkan hari Senin. Kalau belum, ya berarti jangan dikumpulkan dulu. Ya, terus yang buku-buku yang dikumpulkan apa saja buku? Bukan LKS loh ya. Ulangan. Ulangan berarti ada berapa mabel? 5. Ada 5. Nah, berarti yang harus dikumpulkan
adalah 5 buku ulangan PKN, BI, IPA, IPS, SPDP sama buku LKS Al-Falah ya, PAI ya. Oke. Itu. Terus kalau yang sudah LKS tema satunya bisa dikumpulkan, yang belum dikerjakan dulu. Terus anak-anak lagi, yang kemarin sampean di buku ulangan itu belum ada tulisnya di depan, di sampulnya yang depan itu belum ada tulisannya PPKN, belum ada tulisannya BI, belum ada tulisannya IPA, IPS, SPDP. Nah itu sampean kasih dulu. Sampean kasih dulu di situ tulisannya PPKN tuh. Jadi Bu Azza gak bingung, gak leren buka-buka. Ono sing gak ditulisi blas soalnya. Ya. Nah, silakan sampean yang belum ditulisi dulu. Ya. Ada yang ditanyakan, guys? Gak ada buku. Ada. Ya. Baik. Kalau sudah tidak ada, terima kasih waktunya anak-anak. Semoga kalian ilmunya manfaat meskipun sebentar dan nggak ketemu. Mudah-mudahan bisa jadi bahan kalian untuk belajar. Kemudian saya juga mengingatkan meskipun kalian di rumah itu harus tetap membantu orang tua ya. Jangan sampai kemarin materinya PPKN Bu yang termasuk bekerja sama dalam lingkungan rumah atau keluarga, menyapu, mengepel, tapi mek ngomong tok, mek nulis tok, tapi di rumah tidak dilaksanakan. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Di rumah orang tua sudah susah-susah, ya. Ada yang kerja sampai malam, kemudian ada yang kerja sampai sore tapi capek sekali. Kemudian ada lagi yang macam-macam sudah merawat kalian dari kecil ya, guru sing duwe adik iku sing ngurmati adike sampean. Nah itu kalau misalnya sampean nggak bantu ya kasihan orang tua ya. Dimatikan dulu Hamdan. Ketoro gak ngrungokno gurune iki Hamdan, awas yo tak omongin kok mamae sampean. Nah jadi gitu anak-anak, sampean kalau di rumah harus tetap bantu orang tua ya. Apalagi pas sekarang kan kalian sekolahnya kan cuma sebentar ya. Paling Google Meet paling suwe sak jam. Mari ngono kerjakno tugas paling sak jam iku wis mari rek sakjane ya. Nah, paling kalian sekolahnya cuma 2 jam. Ada banyak waktu untuk membantu orang tua. Ya. Ngerawat adik, jagain adik dan lain sebagainya. Bisa ya, seperti itu kelas 4A kalau di rumah. Sikapnya yang baik bisa ya. Bisa. Terus kalau kalian lagi Google Meet seperti ini juga sama, gurunya harus dihargai. Sampean tingkatnya yang bagus. Ojo ngomong dewe. Rugi kalau sampean itu cuma mendengarkan Bu Aziza toh. Nah, didengarkan yang baik. Oh, kayak gitu katanya Bu Aziza cuma sebentar. Ya, gitu ya. Baik, kalau sudah Bu Aziza akhiri dulu. Sekian dari Bu Aziza. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kalian ada yang tersinggung. Bu Aziza mohon maaf. Sekian dari Bu Aziza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Silakan.